Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratu Soliha dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang saya buat yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran IPS dengan menggunakan metode Jigsaw pada kelas 5 di SD Muhammadiyah Kutoarjo. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dari proposal yang saya buat. Jadi, guru dipandang sebagai agen moderasi untuk segala bidang. Guru sangat berperan penting dalam pendidikan itu sendiri karena guru sangat berperan penting dalam pengajaran dan menggunakan metodenya. Jadi semua itu tergantung pada guru itu sendiri dalam menggunakan metode dan cara penyampaian materi itu sendiri kepada siswa. Penyampaian materi yang monoton membuat siswa menjadi bosan dan tidak semangat lagi dalam pembelajaran di kelas. Maka dari itu, guru harus bisa berinovasi dalam pengembangan metode pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa dan untuk menghilangkan rasa bosan itu sendiri dari siswa. Guru bisa mengembangkan metode pembelajaran di dalam contohnya pembelajaran IPS dengan menggunakan metode Jigsaw untuk menunjang keberhasilan pemahaman siswa. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran IPS itu sendiri apa artinya? Pembelajaran IPS itu sendiri harus memperhatikan kebutuhan anak yang disesuaikan dengan umur anak, umur 6-12 tahun. Anak dalam umur 7-11 tahun, anak dalam umur 7-11 tahun masih berada dalam kemampuan operasional konkret. Jadi, anak itu sendiri, jika tidak ada contoh yang nyata, anak akan mengalami kesulitan untuk memahami materi itu tersendiri. Materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Konsep-konsep seperti waktu, lingkungan, arah mata angin, demokrasi, kultural adalah konsep-konsep abstrak ada di dalam program studi IPS. Nah, selanjutnya tujuan proposal itu sendiri adalah 1. Mengetahui hasil belajar anak dengan menggunakan metode Jigsaw. Yang kedua yaitu mengetahui seberapa besar perbedaan metode Jigsaw dan metode ceramah. Nah, selanjutnya kita memasuki kajian teori. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian metode Jigsaw itu sendiri. Metode Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari 4-5 anak dalam setiap kelompok. Dan setiap peserta didik memiliki kewajiban dan tanggung jawab sendiri-sendiri dalam tugas di dalam kelompok. Setiap siswa nanti akan menjelaskan materi itu terhadap kelompok lain. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur metode Jigsaw. Yang pertama, saling ketergantungan. Yang kedua, akuntabilitas individual. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat yaitu proses kelompok. Nah, selanjutnya kita memasuki langkah-langkah dari metode Jigsaw. Dan yang pertama, guru mempersiapkan materi yang dirancang sedemikian rupa untuk pembelajaran kelompok. Sesuai dengan pelajaran kooperatif, yakni guru juga membagi beberapa anak, yakni siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari setiap kelompok itu ada 4-5 anak. Guru menyampaikan materi yang kedua yaitu penyajian materi pada awal pembelajaran. Penyajian materi pada awalnya diperkenalkan melalui Selanjutnya yang ketiga, setiap anggota kelompok mempelajari dan memahami isi dari subbab yang akan dipelajari. Setiap anggota kelompok membaca subbab materi yang akan dipelajari dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Anggota kelompok lain yang telah mempelajari subbab tersebut sama-sama akan mendiskusikannya dengan ahli-ahli di dalam setiap kelompok-kelompok lain.
Setiap anggota kelompok ahli akan kembali ke kelompok semula, bertugas untuk menjelaskan kepada anggota kelompok asal. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada pertemuan diskusi kelompok asal untuk siswa-siswa membahas mengenai memberikan kuis kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar apakah siswa sudah paham dengan materi yang telah disampaikan oleh teman-temannya atau belum. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dari metode Jigsaw itu sendiri, yang pertama dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif Jigsaw. Yang kedua, menjalani hubungan yang lebih baik kepada siswa lain. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan akademi siswa. Yang keempat adalah siswa lebih banyak belajar dari teman, kooperatif daripada guru. Nah, selanjutnya adapun kekurangan dari metode Jigsaw adalah jika guru tidak mengingatkan siswa bagaimana tata cara pelaksanaan keterampilan kooperatif, maka pembelajaran menggunakan metode Jigsaw itu bisa jadi tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, jika anggotanya kurang, maka akan terjadi masalah. Yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Apabila penataan belum terkondisi dengan baik, maka penataan ruang dengan baik sehingga perlu merubah oposisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka.